Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Kita teruskan kitab Adabil Ma'isyah wa Akhlaqin Nubuwah. Sampai mana ini? Hah? Wallahu ta'ala waliyut taufiq lil iqtida'i bi sayyidil mursalin. Wallahu utai Gusti Allah ta'ala halai muhawalur Allah iku waliyut taufiqi, zat kang maringi pitutuh lil iqtida'i maring anut bi sayyidil mursalin kelawan pimpinane pira-pira utusan fil akhlaq ing dalam akhlak wal ahwal lan pira-pira pertingkah wa sairi ma'alimid dini lan sekarine pira-pira syiare agama. Fa innahu monggo sak temene Gusti Allah iku dalilul mutajabbarina, wong kang zat kang nuduhaken pira-pira wong kang kasereng, wa mujibu da'watil muqtarrina lan zat kang ngijabahi dungane pira-pira wong kang kepepet atau wong kang hajat, wong kang butuh. Wal nadhkur lan becik nutur ingsun fihi ing dalam kitab Adabil Ma'isyah wa Akhlaqin Nubuwah bayana ta'dibillahi ing martelaaken oleh ngulangi tata krama Gusti Allah iyahu ing ya Kanjeng Nabi bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Thumma bayana jawami'a nuli martelaaken pira-pira sakumpulan min mahasin akhlaqihi kang saking pira-pira kebagusane pira-pira akhlake Kanjeng Nabi. Thumma bayana jumlatin nuli martelaaken sak gemblengan min adabihi saking pira-pira tata kramane Kanjeng Nabi wa akhlaqi lan tegese pira-pira tata kramane Kanjeng Nabi. Summa bayana kalamihi nuli martelaaken guneme Kanjeng Nabi wa dhahkihi lan guyune Kanjeng Nabi. Bujeng basa aluse bujeng guyu. Summa bayana akhlaqihi nuli martelaaken pira-pira akhlaki Kanjeng Nabi wa adabi lan pira-pira tata krama Kanjeng Nabi fit ta'ami ing dalem panganan. Summa bayana akhlaqihi nuli martelaaken pira-pira akhlaki Kanjeng Nabi wa adabi lan pira-pira tata krama Kanjeng Nabi fil libasi ing dalem nganggo dodot, nganggo penganggo dodot. Summa bayana afwihi nuli martelaaken oleh nyepuro Kanjeng Nabi ma'al qudrati serta kuwasa bales. Kuwasa bales. Summa bayana ighdaihi
nuli mertelaaken oleh nyepuro Kanjeng Nabi amma saking perkara kana kang ana sapa Kanjeng Nabi ku yakrahu sengit sapa Kanjeng Nabi ing ma. Thumma bayana sakhawatihi nuli mertelaaken kalomanane Kanjeng Nabi wa judihi lan tegese lomane Kanjeng Nabi. Thumma bayana syaja'atihi nuli mertelaaken kendele Kanjeng Nabi wa ba'sihi lan kekuatane Kanjeng Nabi ing dalam perang. Thumma bayana tawadhuhi nuli mertelaaken tawadhu'e andap asore Kanjeng Nabi. Thumma bayana suratihi nuli mertelaaken rupane Kanjeng Nabi wa khilqatilan kedadiane Kanjeng Nabi bentuk fisiknya. Thumma bayana jawami'i mu'jizatihi nuli mertelaaken pira-pira kumpulaning pira-pira mukjizat Kanjeng Nabi wa ayatihi lan ayati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayanu ta'dibillah utawi iki iku mertelaaken oleh mulang tata krama Gusti Allah habibahu ing kekasih Gusti Allah sif wa safiyahu lan wong pilihane Gusti Allah Muhammadan nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani oleh mulang tata krama takluknya bil Qur'ani ta'dib ya bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Kanjeng Nabi ku katsirad dharaati wong kang akeh oleh DP wal ibtihari lan tegese DP daimas suali tur wong kang langgeng oleh nyuwun minallah saking Gusti Allah taala halemun Allah langgeng oleh nyuwun ayu zayyinahu ing yen to maes-maesi sapa Gusti Allah ing Kanjeng Nabi maes-maesi sapa Gusti Allah ing Kanjeng Nabi bimahasinil adabi kelawan pira-pira bagus-baguse pira-pira tata krama wa makarimil akhlaqi lan mulya-mulyane pira-pira pakerti. Fakana mengko ana sapa Kanjeng Nabi ku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi fi du'aihi ing dalam dongane Kanjeng Nabi ndika Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Allahumma hassin do Gusti Allah hassin mugi bagusaken tuan khalqi ing kedadian ingsun atau fisik ingsun wa khuluqi lan pira-pira pakerti ingsun. Atau sebagaimana doa tatkala bercermin Allahumma kama ahsanta khalqi fa hassin khuluqi. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Allahumma jannibni do Gusti Allah jannibni mugi ngentuhaken tuwani ing ingsun mungkaratil ahlaki ing pira-pira kemungkarane pira-pira pakerti atau olo-olone pakerti. Fastajaba mongko ngijabe sapa Allah Gusti Allah taala hale mohon Allah doa ing doane Kanjeng Nabi wa wafa'an biqaulihi azza wa jalla ud'uni astajib lakum wa wafa'an lan krana arahe nughani biqaulihi kelawan dawe Gusti Allah azza wa Allah ajalla lan agung Allah ud'uni donga sira ning ingsun astajib mongko ngijabah ingsun lakum maring sira kabeh. Fastajaba mongko ngijabahi sapa Allah doahu wafa'an krana are nughani wawunya satu ya wafa'an krana are nughani menuhi biqaulihi udhuni saja fa anzala mongko nurunaken alaihi ngatasi Kanjeng Nabi fa anzala mongko nurunaken sapa Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa addabalan mulang tata krama sapa Gusti Allah ing Kanjeng Nabi bihi kelawan Al-Qur'an fakana mongko ana apa khuluquhu pira-pira pakartene Kanjeng Nabi iku Al-Qur'ana Al-Qur'an. Qala ngendika sapa Sa'd bin Hisam Sa'ad bin Hisam
dakhaltu manjing sapa ingsun ala Aisyah ta ing atase Sayyidah Aisyah radhiyallahu muga-muga nglitani sapa Allah Gusti Allah nah saking Aisyah wa nabihan saking romone Sayyidah Aisyah yani Abu Bakar fasaltu mongko tanglet sapa ingsun ha ing Sayyidah Aisyah an akhlaqi Rasulillah ing pira-pira pakertene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat mongko jawab sapa Sayyidah Aisyah ama taqra'ul Qur'an ama takrau ana ta ora maca sira Al-Qur'an ing Qur'an kultu jawab sapa ingsun bala nggih bala itu na'am tapi untuk pertanyaan yang negatif ama takraul Qur'an bala nggih qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah kana ana apa khuluqu Rasulillah pira-pira pakartene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Al-Qur'an wa inna ma addabahu Al-Qur'an wa inna ma addabahul Qur'an bimithli qawlihi wa inna ma addaba lan angin pestine ngulangi tata krama ing Kanjeng Nabi Al-Qur'an bimithli qawlihi kelawan padane dawuhe Gusti Allah taala halae maha nur Allah khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin khud ngalapa sira al afwa ing pangapura wa'mur lan perintah sira bil urfi kelawan kebagusan wa a'rid lan mingu sira anil jahilina saking pira-pira kang bodho wa qaulihi lan pengendikane Gusti Allah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi innallaha satemene Gusti Allah iku ya'muru perintah sapa Gusti Allah bil 'adli kelawan adil gawe adil wal ihsan lan gawe bagus wa ita'il qurba lan maringi pira-pira kerabat wayan halan nyegah nglarang sapa Gusti Allah anil fasyai saking pira saring anil fasyai saking penggawe lacut wal munkar lan munkar wal baghi lan penggawe zalim wa qaulihi lan pengendikane Gusti Allah wasbir lan sabar sira alama ing atase perkara asaba kang ngenani apa maka ing sira inna dzalika min azmil umur inna dzalika satamne mengkono sabar as-sabru ala ma asab iku min azmil umur saking sejatine pira-pira perkara wa qaulihi lan pengendikane Gusti Allah wala ma sabara wa ghafara lan yektine utawi wong sabar kang sabar sapa man wa ghafara lan nyepura sapa man iku inna dzalika satamne mun sabar iku lamin azmil umur setengah saking pira-pira min azmil saking sejatine pira-pira perkara qaulihi lan pangenikane kanjeng wa qauli lan pangenik Gusti Allah fa'fu mongko ngapura sira anhum saking kaum wasfah lan ngapura sira innallaha satamene Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah al-muhsinina ing pira-pira kang gawe bagus wa qaulihi lan pangene Gusti Allah wal ya'fu wal yasfahu lan becik nyepura sapa kaum wal yasfahu lan becik nyepura sapa kaum ala tuhibbuna ana ta ora demen sira kabeh an yaghfira ing yen to nyepura sapa Allah Gusti Allah laku maring sira kabeh wa qaulihi lan pangendikane Gusti Allah idfa billati hi ahsan idfa nolak sira billati kelawan perkara hiya kang utahe allati ku ahsan luwih bagus fa idzan mongko nalikane idfa alladzi utahe wong bainaka kang iku tetep ing dalam antaran sira wa bainahu lan ing dalam antaran alladzi ada watun utawi permusuhan iku ka'annahu kaya satune alladzi iku waliyun kekasih hamimun kang raket wa qaulihi lan pangendikane Gusti wa qaulihi lan pangendikane Gusti Allah wal kadhiminal ghaidha wal kadhimina lan pira-pira wong kang ngempet al ghaidha ing bendu atau muring-muring wal afina lan pira-pira wong kang nyepura inna sing menungsa wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah al-muhsinina ing pira-pira wong kang gawe bagus wa qaulihi lan pangendikane Gusti kan qaulihi lan pangendikane Gusti Allah ijtanibu katsiran minadh-dhann ijtanibu ngedono sira kabeh katsiran
ing perkara kang akeh minadh-dhanni saking dhon penyono inna ba'dadh-dhanni satemene sebagian penyono iku ismun dosa wala tajassasu lan aja niti-niti ala sira kabeh wala yaghtab lan aja ngrasani sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'dhan ing sebagian kang liya walamma kusirat lan ing dalam semangsane den pecah apa rubaiyatuhu untu ngarepe Kanjeng Nabi waja wasujja lan den catoni sapa Kanjeng Nabi yauma Uhud ing dalam dina Uhud ing dalam perang Uhud fajala mongko tumandang apa damu getih iku yasilu mili apa dam darah mulai mengalir ala wajhi ngatasé wajahe Kanjeng Nabi wa huwa halutai Kanjeng Nabi iku yamsahu dam iku yamsahu musab sapa Kanjeng Nabi adama ing getih wa yaqulu lan dawu sapa Kanjeng Nabi kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabihim biddami wa huwa yad'uhum ila rabbihim kaifa hale kaya apa yuflihu beca sapa qaumun kaum khadabu dari kata khidab itu artinya semir mewarnai ya khadabu kang mana aslinya nyemir sapa kaum wajah Nabi ing wajahe Kanjeng Nabi ni kaum bidami kelawan getih artinya kaum orang-orang kafir itu melempari Kanjeng Nabi sampai wajahnya berdarah. Wajahnya Kanjeng Nabi berdarah, warnanya merah. Ya, itu bahasanya di sini. Kaum itu menyemir wajahnya Kanjeng Nabi dengan darah. Gitu. Maksudnya melumuri dengan darah, maksudnya mencelakai. Wahwa ale utawi Kanjeng Nabi Yuhum niku iku ya do ngajak-ngajak sapa Kanjeng Nabi hum ing kaum ila rabbihim maring pangirane kaum fa'anzala mongko nurakan sapa Allah si Allah taala halimah Allah laisa laka minal amri syai laisa ora ana iku laka wenang kedu sira minal amri saking perkara iki apa syai'un ciwi-ciwi ada ditegur sama Allah jangan begitu takdiban karena areh ngulangi tata krama lahu maring Kanjeng Nabi ala dalika ing atase mengkono kaul kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabihim ila akhirih sampun. Sudah kitab Ihya Ulumuddin itu terdiri dari kitab banyak ya, dan dibagi menjadi 4 yang dikenal dengan rubuh. Masih hafal kemarin. Rubuh yang pertama rubuh ibadat, kemudian yang kedua rubul adat, kemudian yang keempat rubul muhlikat, yang keempat rubul munjiat. Yang kita bahas ini rubuh kedua yaitu rubul adat. Berbicara tentang akhlakun nubuwah ini setiap kitab itu disisipi oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang adab-adabnya ya. Tentang adab-adabnya. Jadi setiap setiap kitab dari rubuh itu mesti ada adab. Lah di dalam kitab Adabil Ma'isyah wa Akhlaqin Nubuwah ini sebenarnya juga mau disebutkan tentang adab-adab ma'isyah ini oleh Imam Al-Ghazali. Cuma itu kan sudah pengulang-ulangan. Ya, artinya wis kakean itu. Yang kemarin ada tentang halal haram, amar ma'ruf nahi munkar, itu ada adab-adabnya. Dan itu juga termasuk adabul ma'isyah. Dan itu kalau diulang-ulangi kok waleh sampean itu. Bosen gitu. Kenapa? Katanya Imam Ghazali, an-nufus majbulatun ala mu'adatil mu'adat. Ya, karena hati itu wataknya itu adalah membenci perkara yang diulang-ulang. Mulakno wong istiqomah itu ganjarane
gede, soalnya itu melawan keinginan hawa nafsu. Ya, di dalam balaghah itu disebutkan innan nafsa majbulatun ala hubbil mutajaddadi. Sesungguhnya hati itu wataknya adalah seneng kepada yang baru-baru. Lah diwalan-walan ini kan lawas. Jadi seneng sing anyar-anyar. Seneng yang baru. Punya sandal baru seneng, punya sepeda motor baru seneng, ya. Punya istri baru. Kemudian lah karena itu berulang-ulang, maka ya sudah saya cukupkan dengan yang kemarin-kemarin tentang adabnya Ma'isyah. Sementara di sini ini difokuskan oleh Imam Ghazali tentang adabnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlaknya beliau, ya, akhlaknya beliau yang dibagi dengan beberapa fasal demi fasal, yang sanad-sanad hadisnya dibuang karena supaya nggak panjang-panjang, langsung hadisnya gitu. Kalau kepingin ngerti sanadnya, ya beli kitab yang ada takliknya, ada footnote-nya. Di situ Al-Hafidz Al-Iraqi itu mentakhrij setiap hadis daripada yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ini dengan harapan nanti kumpulan daripada adab-adab itu akan mendatangkan tajdidul iman, bisa memperbarui iman kita dan bisa lagi mengokohkan iman kita dengan melihat secara langsung bagaimana akhlak mulianya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana itu secara ijma, secara pasti bahwa Kanjeng Nabi itu adalah akramu khalqillahi wa a'lahum rutbatan wa ajalluhum qadra. Ya, Kanjeng Nabi itu adalah manusia yang paling mulia, paling tinggi derajatnya, paling besar, ya, pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap satu persatunya akhlak Kanjeng Nabi itu paling tinggi. Bagaimana kalau disatukan semua akhlak itu? Tentu akan menjadi hal yang dahsyat. Kemudian saya tambahkan, kata Imam Ghazali, di samping menyebutkan akhlak, menceritakan tentang akhlak di dalam kitab ini juga akan menceritakan tentang fisiknya Kanjeng Nabi, ya. Zikra akhlaki, zikra khilqatihi. Kemudian juga ditambah dengan mukjizat-mukjizatnya Kanjeng Nabi berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang tentu nanti akan berkaitan dengan makarumul akhlak. Kemudian supaya juga ini bisa memberikan bantahan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Dan ya, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah memberikan taufik hidayah, pertolongan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ahwal, situasi kondisinya, dan semua apa yang diajarkan di dalam ajaran agama. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan petunjuk, Allah lah yang mengijabai doa-doa kita. Di dalam kitab ini pertama kali, kata Imam Ghazali, akan disebutkan, akan diterangkan tentang bagaimana Allah mendidik Kanjeng Nabi dengan Al-Quran. Kemudian dijelaskan tentang sejumlah kebaikan-kebaikan akhlaknya Kanjeng Nabi. Kemudian juga disebutkan bagaimana perkataan Kanjeng Nabi, bagaimana cara tertawanya Kanjeng Nabi, bagaimana cara makannya Kanjeng Nabi, bagaimana cara berpakaiannya Kanjeng Nabi, bagaimana Kanjeng Nabi memaafkan padahal mampu untuk membalas, bagaimana Kanjeng Nabi memaafkan perilaku orang-orang yang ada di hadapannya yang beliau tidak suka, bagaimana menghadapi situasi yang tidak disukai oleh Kanjeng Nabi atau dibenci, bagaimana juga dijelaskan tentang kedermawanan Kanjeng Nabi, kemudian kekuatan, keberanian dan kekuatan waktu perang Kanjeng Nabi, bagaimana tawaduknya Kanjeng Nabi, bagaimana ciri fisiknya Kanjeng Nabi, dan sejumlah mukjizatnya Kanjeng Nabi. Maka di dalam pasal yang pertama dalam kitab Adabil Ma'isya wa Akhlaqin Nubuwah disebutkan bayanu ta'dibillah ta'ala habibahu wa sufiyah Muhammad SAW bil Quran, tentang bagaimana Allah mendidik Kanjeng Nabi dengan Al-Quran. Rasul itu
Kasirat dhara'a wal ibtihal. Banyak sekali Kanjeng Nabi itu tadarru, DP untuk memohon kepada Allah. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terus meminta kepada Allah agar Kanjeng Nabi itu dihiasi dengan tata krama yang baik. Salah satu contoh permintaan Kanjeng Nabi kepada Allah, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Allah, perbagusilah atau jadikanlah rupaku ini bagus, ganteng, wa khuluqi, dan jadikan akhlakku adalah akhlak yang baik. Begitu juga di sisi yang lain Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang tercela. Fastajaballahu du'ahu. Karena Kanjeng Nabi berdoa seperti itu, maka Allah mengijabahi doa beliau. Karena Allah memenuhi janji, di mana Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum. Maka Allah menurunkan Al-Quran. Maka bagaimana Allah mendidik Kanjeng Nabi? Ya dengan Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat itu adalah cara Allah mendidik Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga itulah disebut kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah Al-Quran. Sa'ad bin Hisham satu saat sowan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah? Bagaimana tentang akhlaknya Kanjeng Nabi? Maka Sayyidah Aisyah bertanya, awakmu maca Quran dah? Nggih. Nah, kalau kamu maca Quran, aku ngerti Al-Quran, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi ya persis seperti dalam Al-Quran itu. Ya. Bagaimana Al-Quran mewarnai akhlaknya Kanjeng Nabi? Bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi yang merupakan pembelajaran, pengajaran daripada Al-Quran? Contoh, ini Imam Ghazali memberikan contoh-contoh ayat, bagaimana ayat-ayat yang mendidik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma'addabahul Quran bimithli qawlihi. Contohnya adalah khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, maafkanlah kesalahan orang lain. Wa'mur bil urfi, perintahlah kebaikan. Amar ma'ruf wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jangan bergaul sama orang-orang bodoh. Kok ketularan maksudnya orang-orang jahiliyah itu ya. Berpaling dari kelakuan-kelakuan orang jahiliyah. Cuma orang jahiliyah itu gini, orang jahiliyah itu ya enggak semuanya, artinya enggak 100% bodoh mari ngono ya ora tau unggah-ungguh ya ndak. Orang jahiliyah itu contoh perbuatan jahiliyah di antaranya adalah waqtul banat, memendam bayi perempuan hidup-hidup. Karena menurut mereka kalau punya bayi perempuan itu aib. Ya, aib. Maka tatkala punya anak perempuan, diceritakan oleh Al-Quran, dhalla wajhu mushwaddan wa huwa kadzim. Ya, orang punya anak perempuan ya, marah betul-betul. Digali, bayinya itu langsung dimasukkan. Ini bayi perempuan, dibunuh langsung, dipendem. Ini perilaku jahiliyah. Jadi wedok dipateni, dilebokne neng, dikubur hidup itu. Lebih jahiliyah mana dengan orang sekarang? Kita sering temukan itu janin-janin, bayi-bayi diadek kresek, diguak neng sawah, diguak neng kali, ya. Dan tidak ada bedanya, bah laki, bah perempuan. Lebih jahiliyah mana kira-kira? Ya wong jahiliyah sik pilih-pilih wedok baru diguak. Lek wong saiki laki perempuan sama saja. Orang jahiliyah itu, nah sekarang ini bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu apa sih artinya? Duduk-duduk, ya. Dzulqa'dah itu sahibul qu'ud, qa'id, orangnya duduk-duduk. Dzulqa'dah ini lek cari wong Jawa bulan Selo. Kenapa disebut dengan Selo? Karena dia menyela-nyelai antara dua hari raya. Syawal hari raya Idul Fitri, setelahnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah hari raya Idul Adha, tengah-tengahnya. Kata orang Madura, bulan ini disebut dengan bulan tekepek. Tekepek kecepit karena kecepit dua hari raya.
Dan orang Arab menyebut dengan Dzulqa'dah, duduk-duduk. Bulannya duduk-duduk. Kenapa kok disebut dengan bulan duduk-duduk? Karena Dzulqa'dah ini adalah merupakan bulan pertama dari 3 bulan yang berturut-turut dari bulan Asyhurul Hurum, bulan yang mulia. Bulan yang mulia itu Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia itu apa saja? Enggak dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan itu apa? Salah satu mutawaliyat, yang 3 urut-urut. 3 urut-urut itu pertamanya bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan bulan haram itu sebagaimana keterangan Talibin, ya itu dilarang untuk berperang. Orang jahiliyah dulu itu ya penggawaannya perang, butuh perang. Karena perang itu menjadi satu pekerjaan. Bagaimana tidak? Begitu perang menang dapat harta ghanimah, ya itu kekayaannya. Jadi terus ingin berperang antar kabilah. Lah, pada waktu masuk kepada Asyhurul Hurum tidak boleh perang. Dan ini ditaati betul sama orang-orang jahiliyah. Tidak berani berperang. Sampai dikatakan di sana bahwa kalau ada orang yang bapaknya dibunuh, kemudian setiap hari dia mengincar, kepingin balas dendam, ingin membunuh orang yang telah membunuh bapaknya, ingin balas dendam. Kok ketemunya di bulan haram, dia tidak berani apa-apa. Saking menghormati bulan haram, bulan mulia, tidak boleh perang, tidak boleh membunuh orang. Jadi kalau ketemu sama pembunuh bapaknya di bulan haram, bulan mulia, orang jahiliyah dulu tidak berani menyakiti orang yang telah membunuh bapaknya. Loh, ini orang jahiliyah. Bagaimana orang sekarang kira-kira? Bah, bulan haram, bah enggak, mata ini pancet. Nah, sebetulnya lebih jahiliyah mana kira-kira? Hah? Lah, 3 bulan ini lama gitu loh. 3 bulan ini lama. Wong biasa ben wulan artinya ben dina perang. Iki prei 3 wulan. Iki suwe, gak prei corona tok. Dan itu permulanya adalah bulan Dzulqa'dah. Maka di 3 bulan ini orang-orang tidak keluar rumah karena kan dilarang perang. Pekerjaannya perang, ya keluar rumah karena tidak ada pekerjaan, hanya harus stay at home. Duduk di rumah, diam di rumah. Karena diam di rumah, duduk di rumah, bulan pertamanya disebut dengan Dzulqa'dah, gitu. Disebut dengan Dzulqa'dah. Sampai di mana tadi? Kok sampai bulan Dzulqa'dah tadi? Sampai dia. Wa'arid anil jahilin. Jadi berpalinglah dari orang-orang jahiliyah. Jadi dari pekerti-pekerti jahiliyah itu. Dan ini diterapkan oleh Kanjeng Nabi, khudil afwa, maafkan. Kanjeng Nabi kalau ada orang salah memaafkan. Wa'mur bil urfi, Kanjeng Nabi amar ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, juga seperti itu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an itu yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi, karena itu adalah pendidikan tata krama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain misalnya, innallaha ya'muru bil adli, Allah memerintahkan agar berbuat adil. Ya Kanjeng Nabi adil. Ya, kepada rakyatnya adil, kepada istrinya adil, wal ihsan, berbuat baik sama orang lain, wa ita'il qurba, menyantuni kerabat, wa yanhanil fahsya, Allah melarang perbuatan keji, wal munkar dan munkar, wal baghi, juga dilarang berbuat zalim. Dan itu semuanya dijauhi oleh Kanjeng Nabi. Inilah pendidikan Al-Qur'an. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Kanjeng Nabi bersabar gitu. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguhnya orang yang sabar dan mengampuni orang lain itulah termasuk azmil umur, merupakan perkara-perkara yang mulia. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan. Kata maafkan itu di dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an itu ada fa'fu wasfah. Itu maknanya sama. Cuma beda. Maksudnya sama-sama memaafkan. Ada namanya al-afwu, ada namanya as-safhu. As-safhu, ya. Al-afu, maaf. Maaf itu daripada al-afu, maaf ya. Kata maaf. Maaf itu apa namanya? Al-afu itu memaafkan secara lahiriah, tidak batiniah. Tapi kalau as-safhu itu memaafkan lahir batin. Maksudnya begini,
Memaafkan itu kita yang disebut dengan al-afu itu adalah memaafkan, ya mungkin memaafkan kesalahan. Tapi hati ini sih grundel. Ya tak sepuro, tapi sih dieling-eling. Nah, itu namanya al-afu. Tapi kalau as-safu, ya zahir batin, secara lahiriah dia memang memaafkan, hatinya pun juga memaafkan. Itu adalah as-safu. Maka as-safu ini a'la minal afwi, ablagh minal afwi. Maka as-safu itu lebih tinggi derajatnya daripada al-afu. Itu namanya as-safu. Maka di dalam ayat berikutnya yang disebutkan itu wal ya'fu wal yasfahu, sama afu dan safu. As-safu. As-safu itu dari kata safu itu ada musafaha. Kan safaha. Dari kata itu timbul apa namanya? Timbul kata musafaha. Musafaha. As-safhu itu makna aslinya safhu itu artinya apa? Muka. Namanya safhu itu artinya muka. Maka orang musafaha itu apa? Bersalaman. Orang bersalaman itu bermusafaha. Musafaha itu artinya muka. Maksudnya muka telapak tangannya ditemukan dengan muka telapak tangan temannya, itu ditemukan. Kemudian juga mukanya, wajahnya itu dihadapkan kepada muka temannya. Jadi lah ono wong salaman cek musuhan melengos, itu gak musafahan. Jadi tangan sama muka bertemu, kemudian muka sama muka juga saling menghadap bertemu juga. Itu namanya musafaha. Dan musafaha itu bisa menghilangkan kedengkian. Wong salaman itu bisa menghilangkan kebencian. Allah tasafahu yadhabil ghillu, ya, saling bersalamanlah kalian, ya, maka akan niscaya unek-unek kerentek elek di dalam hatimu itu akan menjadi hilang. Maka Islam itu menganjurkan untuk bersalam-salaman. Tapi di era COVID-19 ini, ya, kita dianjurkan untuk tidak bersalaman karena itu merupakan sarana perpindahan, ya, virus dari orang satu ke orang yang lainnya. Virus itu tidak bisa kemana-mana. Virus itu tidak bisa pindah kemana-mana kecuali manusianya yang memindahkannya. Maka salah satu cara memutuskan penyebaran COVID-19 itu adalah dengan tidak bersalaman untuk sementara waktu. Kanjeng Nabi dulu berbaiat salaman. Ada orang dikabarkan, ada orang kena penyakit judam, mau ikut berbaiat, cari Kanjeng Nabi. Sudah, kamu pulang saja. Gak gelem Kanjeng Nabi salaman, kamu telah aku baiat. Baiatnya tidak dengan salaman. Berarti tidak salaman itu bukan serta-merta oh bojaman kalau salaman PKI. KPKP PKI. Ya. Jadi apa? Ya, semuanya ada ajarannya. Jadi kalau memang berbahaya, ya, salaman itu kebaikan. Tapi tidak bersalaman itu menghindarkan bahaya. Di dalam kaidah usul fikih disebutkan apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bersalaman itu darul mafasid. Kita tidak bersalaman, bersalaman itu adalah jalbil masalih. Kemudian kita meninggalkan bersalaman itu adalah darul mafasid. Dan darul mafasid itu lebih dikedepankan daripada jalbul masalih. Karena memang apa namanya? Ya, karena memang kita tidak tahu virusnya ada di mana.
Kalau tahu kan enak ya. Begitu orang kena ada membawa virus langsung mukanya merah semua gitu kan. Oh, ini salaman, ini nggak boleh salaman gitu. Nah kalau sekarang kan yang membawa virus itu ya orang sehat semua, sehingga tidak tahu perbedaannya. Kalau di kampung kamu itu ada kebun binatang, misalnya di kampung kamu ada kebun binatang yang di situ itu memelihara ular ratusan bahkan ribuan ular di situ, ditangkap penangkaran di satu tempat. Satu saat terjadi banjir, akhirnya penangkarannya ucul, sehingga ular itu ucul kemana-mana. Maka kira-kira gimana? Apa yang kamu lakukan? Kita tidak mau. Kalau dulu kita bebas keluar. Kenapa? Ularnya tempatnya kita tahu di situ di penangkaran itu. Tapi begitu ularnya menyebar kemana-mana, kita tidak tahu tempatnya di mana. Ya berarti kita menyangka ya di mana-mana, kan begitu. Ya. Begitu buka pintu boleh jadi ada ular. Begitu ke halaman boleh jadi ada ular. Ada ribuan ular. Maka yang paling aman apa? Stay at home itu. Stay home itu ya sudah. Itu. Dulu zamannya Nabi Sulaiman, begitu dengan bala tentara banyak mau melewati satu jalan, di situ ternyata ada semutnya. Semut mengerti kedatangan Nabi Sulaiman, kemudian semutnya bongok-bongok ning koncone kabeh. Ya, udkhulu masakinakum, masuklah ke rumah-rumah kalian, masuk ke lubang supaya selamat. Mosok kalah karo semut. Semut saja ngerti kok stay home itu. Apalagi kita mestinya ya. Sampun ilahi Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.